Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adanya Newan dengan PM23351089. Di sini saya akan pelajari cara menerapkan Global Stage Management dengan cara melihat video. Halo semua, apa kabar? Seperti yang kita tahu, untuk membuat dan manajemen state di React, kita menggunakan hook useState. Namun ada hook lain yang bisa digunakan untuk membuat dan manajemen state, yaitu useReducer. Nah, useReducer ini digunakan untuk menangani state management yang kompleks. Dan nantinya, kita akan membuat state-nya bisa diakses secara global dengan bantuan useContext. Jadi nanti kita akan menggabungkan antara useReducer dengan hook useContext. Dan untuk studi kasusnya, di sini ada web to-do list, yang mana memiliki fungsionalitas menambahkan datanya, membaca, mengedit, dan menghapus. Jadi misalnya saya akan menambahkan datanya, kemudian datanya telah dibaca, dan kita bisa melakukan edit, dan yang terakhir, kita bisa menghapus datanya. Oke, dengan begitu, mari kita mulai belajarnya. Pertama, kita import dulu hook useReducer-nya, kemudian kita gunakan di komponen. Untuk aturan penggunaannya sama seperti hook lainnya, digunakan di sini. Di useReducer ini memiliki beberapa parameter yang harus kita isi. Yang pertama yaitu function. Saya akan berikan nama functionnya yaitu reducer. Function ini berguna untuk manajemen state-nya. Dan yang kedua yaitu nilai awalnya atau nilai default. Saya akan berikan variabel yang pertama init state. Kemudian hook ini akan mereturn array sama seperti state. Jadi saya akan tanggap, saya buat di sini array destructing. Untuk value pertamanya yaitu state-nya, saya beri nama state, dan yang kedua yaitu function. Di sini namanya saya berikan dispatch. Nah, di sini cara kerja function dispatch dengan setter yang ada di useState ini berbeda ya cara kerjanya. Yang mana kalau menggunakan setter, kita harus memberikan logic. Seperti halnya di function addToDo, kita set to dos, kemudian kita buat logic. Sedangkan function dispatch ini, kita cukup mengirimkan action. Atau gampangnya, kita cukup kasih tahu ke reducer bahwasanya saya mau melakukan tambah data. Kemudian di sini saya akan buat variabel untuk init state-nya dan juga function reducer. Saya buat di atas komponen app-nya. Ini kedepannya kita buat terpisah ya di file tersendiri. Untuk saat ini saya buat sini dulu untuk mempermudah. Saya buat const init state. Saya akan berikan value-nya array, seperti yang ada di sini di state array kosong. Kemudian saya buat function yaitu reducer. Yang mana function ini memiliki beberapa parameter ya yang harus kita buat. Yang pertama yaitu state untuk menangkap state-nya, dan yang kedua yaitu action. Nah, isi dari action ini setelah teman-teman ya, di sini saya akan berikan isinya itu objek yang memiliki property type dan juga payload untuk memberikan datanya. Dan kemudian untuk isi function reducer, yaitu kita buat action yang akan kita lakukan. Mana di sini ada 3 ya, yaitu function addToDo, delete, dan juga update. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan switch ataupun if else, tapi di sini saya menggunakan object. Jadi saya buat sini const todos, key-nya saya berikan add to dan value-nya yaitu arrow function yang return array. Nah, untuk melakukan operasi menambah, menghapus, ataupun mengupdate, itu harus immutable ya, nggak boleh mutable. Artinya kita nggak boleh langsung mengubah isi datanya secara langsung. Jadi kita nggak boleh langsung buat seperti ini, tab, titik, push. Jadi untuk itu kita akan menggunakan array, ini kita copy state-nya, dan kita buat data barunya, yaitu objek, yang mana di sini ID, saya buat sini random, saya menggunakan crypto, dan saya generate random ID. Dan untuk data kedua, yaitu property data,
value-nya dari action titik payload. Jadi nanti kita kirimkan datanya lewat action. Untuk saat ini saya buat seperti ini dulu, dan kemudian kita buat di sini kudus, kita berikan action.type, dan kita execute function. Dan di sini saya akan simpan di variabel bernama towards result, dan saya akan membuat menjadi default-nya. Kalau tidak ada dari type yang ada di sini, kita return state-nya. Jadi tinggal saya return result. Kemudian kalau saya coba, saya hapus ya untuk di bagian function attribute-nya. Kita tidak menggunakan lagi setter dari user. Jadi kita gunakan dispatch. Ini kita tinggal kirim action type-nya, yaitu object, kita berikan type, kemudian kita berikan value-nya yang ada di reducer, yaitu add to do. Dan kita kirimkan payload-nya, yaitu object to do. Dan kalau kita lihat, saya buat sini, console, log, stat, set, saya inspect dulu, dan tulis ASD. Setelah teman-teman lihat ya di konsol, maka tampil data ASD. Balikan lagi. Jadi seperti itu ya, cara menggunakan dispatch. Tinggal kita kirim action type-nya, kalau perlu data ya tinggal kita masukkan data. Tinggal kita lanjutkan lagi untuk delete-nya, dan juga update-nya. Dan tambahkan lagi, yaitu delete dulu, return, biar kita gunakan, kita hapus di bagian function delete. Kita berikan dispatch, kita berikan sini type-nya, yaitu delete to do. Dan kita berikan ID save. Kemudian saya gunakan state ini, bukan kudus, tapi save. Kemudian saya coba ditambahkan di sini ASD. Oke, sepertinya ada error. Saya inspect. Sini dikatakan kita kurang menambahkan itu. Atas sini action pilotnya kita tambahkan property itu save. Saya close lagi speknya, tambahkan ASD. Oke, berhasil. Dan selanjutnya kita tes data-nya. Oke, berhasil. Setelah itu kita buat update to-do-nya. Di bawah delete to-do, kita buat update to-do. Value-nya yaitu arrow function. Ini return, yaitu step, tick mark. Kita buat to-do. Sini kita akan cek to-do, tick ID, sama dengan action dot pilot tick ID. Kalau sama, kita gunakan action dot pilot. Tapi kalau tidak, ya kita return to do. Kita biarkan datanya sama. Dan itu kita gunakan function change to do. Output setternya kita gunakan dispatch. Kita berikan type-nya, yaitu update to do. Ini kita berikan pilotnya. Kemudian kita copy dari parameter objek. Yaitu save. Kita coba ASD. Kemudian saya edit. FBA. Dan oke, berhasil. Saya delete. Oke, tinggal kita hapus use-state-nya. Kita sudah tidak butuh lagi. Set. Jadi begitu tentang penggunaan use reducer. Tapi di sini kan untuk memberikan state pada komponen lain, kita masih harus melakukan prop rel atau passing prop. Nah, untuk membuatnya tidak perlu lagi memberikan passing prop, kita akan gabungkan dengan use context. Jadi nanti state-nya bisa diakses secara global dan function dispatch-nya bisa diakses secara global. Sebelum kita mulai melakukannya, kita akan sedikit merapikannya. Kita akan membuatnya di file terpisah untuk variabel instead function reducer. Jadi saya buat di sini directory baru bernama store. Saya buat di dalamnya namanya reducer.js. Dan kita cut. Dan kita gunakan di sini. Dan kita buat export. Kita import di komponennya. Dan save. Kita coba, seharusnya tidak ada masalah. Add, edit, delete. Oke.
Dan untuk menghindari typo ya, dalam kita memberikan type ke reducernya, untuk type-nya saya akan menyimpannya di variabel. Jadi saya akan membuat lagi file di dalam directory store, yaitu namanya action.js. Setelah itu saya buat variabelnya. Untuk nama variabelnya saya menggunakan huruf besar semuanya. To do, dan jangan lupa export. Setelah itu saya buat dua variabel lagi untuk delete dan update-nya. Oke, saya save. Tinggal kita gunakan di reducer, import. Selanjutnya kita gunakan, kita ganti key-nya bukan static seperti ini lagi, jadi kita gunakan variabel. Terus lagi bagian bawah, save. Kita gunakan lagi action-nya di komponen app, import. Dan kita gunakan yang pertama di function add to do, kita berikan add to do. Tinggal kita gunakan lagi di bawah. Save. Kita coba, seharusnya tidak ada masalah. SD, edit, save, delete. Oke. Setelah itu kita akan membuat konteksnya. Buat file di dalam directory store. Yang pertama, kudu context.js. Kita import create konteks untuk membuat konteksnya. Nah, di sini kita akan membuat dua konteks. Yang pertama untuk state-nya, state dari reducer, dan yang kedua yaitu untuk dispatch-nya. Jadi di sini saya buat const kudu konteks, yaitu create konteks. Nah, untuk default value-nya kita berikan null, karena untuk isinya nanti kita berikan dari state reducer. Dan kemudian kita buat untuk dispatch-nya, kudu dispatch. Untuk isinya juga sama, kita berikan null, nanti kita isi dispatch dari reducer. Kemudian kita ekspor, setelah itu save, ke app komponen, kemudian import, yaitu to-do konteks, dan juga to-do dispatch konteks. Nah, ini merupakan komponennya, to-do konteks dan juga to-do dispatch konteks. Jadi kita gunakan di JSX, kita gunakan di sini. Yang pertama yaitu to-do konteks, kita berikan titik provider. Kemudian value-nya kita berikan dari reducer, yaitu statement. Dan di dalam to-do konteks kita buat yaitu to-do dispatch konteks titik provider. Value-nya yaitu dari dispatch reducer. Setelah itu kita bungkus, kita masukkan main ke dalam to-do dispatch konteks. Setelah itu save. Dan di sini masih belum terjadi apa-apa, karena kita baru menyusun strukturnya. Pertama saya akan gunakan di komponen to-do form. Jadi saya hapus untuk prop add to do, saya akan cut function add to do, kita langsung gunakan di komponen to do form. Hapus di sini formnya, ke paste, tinggal kita import function-nya, yaitu add to do. Dan kita gunakan hook use context, dan di sini kita gunakan dispatch context yang telah kita buat. Kita import to do dispatch context, karena kita akan gunakan dispatch. Sini kita berikan to do dispatch context. Kita buat sini const dispatch, dan set pf komponen dulu, dan set, dan kita coba tambahkan ESD, harusnya berhasil. Oke, kita berhasil menambahkan datanya langsung dari komponen to do form. Nah, selanjutnya tinggal kita hapus props dari komponen to do list. Tinggal tab function delete to do hingga cek to do-nya. Save. Kemudian saya ke komponen to do list. Saya dulu sidebar-nya dan saya hapus untuk prop-nya. Pertama kita import yaitu to do context dan juga to do dispatch context. Dan kita import hook use context, use context. Kalau kita gunakan const to do use context dari to do context. Kita buat lagi di bawah const dispatch, yaitu use context dari to do dispatch context. Tinggal kita paste di sini, function telah kita cut, import lagi action-nya,
kemudian save, kita coba tambahkan data baru, ASDF, edit, GHI, save, oke berhasil, kemudian saya delete, oke. Jadi begitu cara membuat state global dengan gabungan use reducer dan use context. Jadi di parentnya, di F komponen ini, kita tidak perlu lagi mengirimkan props ke child komponennya, yaitu di sini to do form dan juga to do list. Kita langsung bisa gunakan state dan juga dispatch-nya secara langsung di komponen tersebut. Sebagai tambahan, untuk mengurangi kompleksitas dari penggunaan use context, kita akan membuat providernya to do context dan to do dispatch langsung di file to do context. Jadi di sini saya buat komponen to do provider. Jadi tinggal kita copy ke komponen app, kita copy, kemudian kembali lagi ke master, tinggal kita hapus di bagian mainnya. Jadi kita berikan builder, kita berikan props-nya, dan kita import hook use reducer dan juga function reducernya. Dan kita juga membuat untuk use konteksnya, export function use to do. Di sini saya return use konteks dari to do konteks. Dan saya buat lagi di atas di bawahnya yaitu use to do dispatch. Kita ganti bukan to do konteks tapi to do dispatch. Save. Di sini tampil error. Ini terjadi karena bit maunya file ini ekstensinya JSX. Kita ganti JSX dan namanya kita berikan D besar di huruf depannya. Dan saya save. Saya update importnya. Close lagi sidebar-nya. Pertama saya ke app komponen. Kita hapus initial reducer dan juga to do konteksnya. Hapus. Tinggal kita import to do provider. Hapus komponen to do konteks dan juga displace konteks. Kita berikan di sini to do provider. Kita masukkan main-nya ke dalam tab. Kemudian ke to do list. Kita hapus list konteksnya. Jadi kita gunakan use to do untuk state-nya. Kita hapus bagian bawahnya dispatch-nya. Kita gunakan use to do dispatch. Kita hapus to do konteksnya, to do dispatch konteks, dan juga use konteks. Save. Dan ke to do form. Kita hapus use konteksnya. Kita gunakan use to do dispatch. Kita hapus use konteks, use konteksnya. Kita hapus to do dispatch konteks. Save. Kita coba ASDF, edit, save, kemudian delete. Oke, sini kode kita menjadi lebih rapi ya. Nah, jadi teman-teman kalau paham penggunaan use reducer dan juga konteks, maka nanti ketika teman-teman menggunakan Redux, itu akan jadi lebih mudah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.